Mana mungkin tadi ya properti tapi nggak pakai bank, gitu kan? Properti nggak pakai bunga, gitu kan? Nggak pakai riba, gitu kan? Properti nggak pakai riswa. Semangat kita tidak hanya bicara untung rugi, tapi kita bicara surga neraka. Karena ujung dari bisnis ini rugi sama untung ini kan 50-50 ya. Kemungkinan bisa untung, kemudian bisa rugi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita untung, tapi gitu ya, nanti ujungnya di akhirat masuk neraka buat apa? Yang canggih itu bukan orangnya, yang canggih itu Allahnya. Masya Allah. Yang membuat syariah ini, benar kan? Jadi syariah ini sebenarnya bisa kita jalankan di semua aspek kehidupan. Setuju? Nggak mungkin kita pakai syariah di bisnis properti yang modalnya besar. Betul. Itu adalah orang, kalau bahasa saya, dia sudah mengkerdilkan dirinya sendiri dan dia sudah mengkerdilkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di podcast Zona Bisnis Syariah ya teman-teman. Jadikan bisnismu jalan menuju surga. Insya Allah kali ini kita akan mendatangkan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Beliau ini sekjen ya dari sebuah komunitas besar gitu. Ya walaupun juga nanti akan terlihat besar juga gitu ya. Alhamdulillah. Penampakannya sudah besar ya, kontribusi untuk komunitas juga insya Allah besar beliau ini ya. Nanti kita akan banyak mengulik bagaimana beliau ini berkecimpung di dunia bisnis yang mengadopsi sistem syariah secara penuh gitu. Jadi teman-teman saksikan nanti ikuti bagaimana beliau akan menjelaskan tentang komunitasnya gitu ya. Ya kita sambut ini ada Kang Ihsan Mutakin. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Ihsan? Alhamdulillah, antum sehat. Alhamdulillah sehat. Ini wajah-wajah penuh keceriaan. Oh iya, diundang di podcast ini. Iya, Kang Ihsan. Ya nggak apa-apa ya, saya manggil Pak Kang Ihsan ya. Boleh. Saya panggil antum apa ini? Apa biasanya? Saya biasanya Om. Mewakili ya wajahnya ya? Oh iya. Ada filosofi lain gitu. Oh iya, kan kalau di podcast sebelah yang udah besar itu kan dipanggilnya Om. Oh. Kalau podcast Zona Bisnis Syariah ini bisa lebih besar juga. Iya, begini Kang Ihsan, podcast kita ini biasanya membahas tentang bisnis gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar bisnis, gitu ya. Bisnisnya itu bisa menjadi wasilah menuju surga. Itu bagaimana caranya gitu ya? Bisnisnya biar sesuai dengan syariah itu mestinya bagaimana gitu. Tentunya Kang Ihsan memakan banyak pengalaman sekali gitu ya. Banyak pengalaman di makan nasinya juga banyak. Pengalamannya banyak ya di bisnis gitu ya. Tentunya mendapati hal-hal yang ya tentu berbeda dengan prinsip syariah, bagaimana menyikapinya gitu ya. Nah, mungkin nanti akan banyak kita kulik dari Kang Ihsan soal itu. Ya, mungkin bisa disampaikan dulu itu Kang Ihsan, apa itu komunitas properti syariah itu? Jadi developer properti syariah itu adalah komunitas kumpulan gitu ya, atau ya orang-orang yang memang mau bergerak di bidang developer. Developer itu ya membangun properti, gitu ya, tidak hanya rumah, dan juga ada apartemen gitu ya, ada hotel, bahkan sampai sekarang ada berkembang ke wisata segala macam, yang kemudian memiliki atau berkomitmen ke prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Jadi semua insya Allah dari mulai awal sampai kemudian akhir dari perjalanan bisnis kita itu, insya Allah kita pastikan kita berusaha semaksimal mungkin bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Gitu. Nah ini saya penasaran ini Kang Ihsan dengan sebenarnya komunitas ini itu apa aktivitasnya? Di dalamnya itu berkumpul orang-orang yang tadi disampaikan punya kemauan kuat untuk berbisnis sesuai syariah gitu ya. Sedang kita tahu orang bisnis properti itu kan tidak terlepas dari bank, tidak terlepas dengan konsep riba. Ya mungkin
perinciannya ada riswa juga gitu ya. Betul. Membahas riswa itu kayaknya udah biasa di Bapeda. Itu gimana kalau di komunitas developer syariah ini? Ya, nah yang menariknya justru begini. Guru kami ya, Ustaz Rashid Aziz itu membuat konsep atau formula properti syariah ini sekitar 10 tahun yang lalu. Masya Allah, kenapa ya? Ya, 2013. Beliau, ya sekarang 2014 ya, berarti 11 tahun beliau menyusun konsep properti syariah dan menyampaikan, gitu ya. Mempraktekannya juga tentu beliau bikin proyek sendiri, kemudian berhasil, kemudian menyebarkan, mendakwahkan tentang properti syariah. Memang tidak gampang. Bahkan kisah beliau itu bahkan dihina gitu ya, disepelekan gitu ya. Mana mungkin kita dia properti tapi nggak pakai bank gitu kan, properti nggak pakai bunga gitu kan, nggak pakai riba gitu kan, properti nggak pakai riswa segala macam. Tapi alhamdulillah beliau dan ya semua murid-muridnya beliau gitu ya, karena beliau mengajar dari awal sampai hari ini beliau masih mengajar, masya Allah. Kemudian kita bersama-sama berkomitmen, oke, kita buktikan bahwa bisnis properti yang syariah, yang tidak pakai bank tadi, tidak pakai ribanya, riswanya segala macam yang memang haram-haram itu bisa. Dan alhamdulillah sekarang terbukti, kita sudah 10 tahun, sudah 1.580 proyek di seluruh Indonesia, dan unitnya sudah hampir 100.000 unit. Luar biasa ini. Insyaallah. Menarik sekali. Jadi kita bisa buktikan bahwa bisnis developer dengan konsep syariah ini bisa. Susah enggak? Iya memang susah, tapi bisa. Bisa dengan tadi semangat kita tidak hanya bicara untung rugi, tapi kita bicara surga neraka. Karena ujung dari bisnis ini rugi sama untung ini kan 50-50 ya. Kemungkinan bisa untung, kemudian bisa rugi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita untung tapi gitu ya, nanti ujungnya di akhirat masuk neraka buat apa? Iya, betul. Apalagi udah rugi masuk neraka, celaka dua kali. Nah, kita maunya untung di dunia, tapi mudah-mudahan dengan kita mengikuti semuanya dengan konsep syariah, itu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, tapi gini, Kang Ihsan. Bisnis properti ini kan nggak kecil modalnya. Betul kan? Tanah aja udah berapa gitu kan? Belum bangunannya gitu kan. Sementara modalnya itu nggak pakai bank gitu. Nah itu gimana permodalan yang dipakai di komunitas ini? Ya, itu banyak ditanyakan. Itu memang menurut saya ini canggih betul gitu ya. Orang nggak pakai bank kok bisa bikin proyek gitu. Jadi gini, saya mau highlight antum tadi itu canggih. Yang canggih itu bukan orangnya, yang canggih itu Allahnya. Masya Allah. Yang membuat syariah ini, benar kan? Jadi syariah ini sebenarnya bisa kita jalankan di semua aspek kehidupan, setuju nggak? Ya pasti. Bahkan di bisnis, ya kan? Kadang-kadang gini orang, nggak mungkin kita pakai syariah di bisnis properti yang modalnya besar. Betul. Itu adalah orang, kalau bahasa saya, dia sudah mengkerdilkan dirinya sendiri dan dia sudah mengkerdilkan Allah. Kenapa? Karena kita harusnya yakin bahwa Islam ini, syariah ini bisa harta kemudian di proyek properti yang modalnya besar. Terus gimana? Nah ini tinggal pertama adalah kita harus tahu dulu aturan-aturan Allah itu terkait dengan permodalan itu seperti apa sih tadi misalnya. Nggak boleh pakai riba, gitu kan. Terus yang boleh apa? Ternyata ada boleh kerjasama, misalnya gitu kan. Bisa nggak kita kerjasama, misalnya dengan tadi pemilik lahan. Pemilik lahan dia bilang, ini tanah saya 1 miliar, misalnya gitu ya. Mungkin awalnya dia bilang, saya minta di awal 1 miliar gitu. Nah, mungkin kita nggak punya uang 1 miliar untuk langsung bayar cash di awal. Tapi kalau kemudian kita sampaikan, Pak, mau nggak kita kerjasama? Gitu kan, kerjasama dalam syariah. Syirkah namanya. Nanti si pemilik modal akan dapat, si pemilik lahan itu tetap 1 miliar dia dapat, tapi ada bonusnya. Bonusnya apa? Bagi hasil. Dia nambah tuh.
Nah, bahkan kalau di konsep properti syariah kan misalnya cicilan 10 tahun nih. Nah, si pemilik lahan ini akan dapat tuh setiap bulan selama 10 tahun. Menarik nggak kira-kira buat pemilik lahan? Iya, menarik sekali itu. Menarik kan? Iya. Nah, itulah syariah. Justru ketika kita sampaikan seperti itu, pemilik lahan tertarik, kita bisa jalankan proyek kita. Nah, ini kadang-kadang orang tertutup tadi itu. Betul. Tapi kalau di dalam komunitas ini itu 100% orang-orang yang bergabung ini memang nggak pakai bank gitu untuk permodalan. Iya. Kita punya platform 7 tanpa. Di developer properti syariah kita punya concern untuk bersama-sama menjalankan bisnis properti syariah ini dengan 7 platform 7 tanpa ini. Ya, 7 tanpa itu 1 tanpa riba, kemudian 2 tanpa bank, 3 tanpa denda, 4 tanpa sita, 5 tanpa asuransi, 6 tanpa penalti atau BI checking, 7 tanpa akad-akad bermasalah. Jadi kita dari guru kita Ustaz Rosid dan kita semua di komunitas kita saling mengingatkan untuk kita tetap menjalankan itu. Dan insya Allah ini bisa. Kita jalankan 7 tanpa ini dengan proyek kita tadi saya bilang 1.580 proyek, alhamdulillah kita sudah buktikan ada di seluruh Indonesia dari Sabang dan sampai Merauke gitu kan. Dan teman-teman insya Allah bisa lah di kotanya masing-masing gitu ya, bisa cari saja komunitas developer properti syariah, insya Allah kita ada gitu ya di kota-kota sudah ada, terutama di kota besar mungkin ya. Kalau kota-kota kecil mungkin kita ada 1-2 gitu, tapi kalau kota-kota besar insya Allah kita sudah banyak pilihannya teman-teman dan ini sudah kita buktikan. Menarik gitu ya konsep 7T yang disampaikan tadi itu tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa penalti atau BI checking dan tanpa kata-kata bermasalah. Iya begini kan Isan. Banyak berkembang ya di tengah masyarakat kita itu properti-properti yang menggunakan bank saja itu gagal gitu. Lah gimana kalau tanpa bank? Apalagi tanpa bank, ini pakai bank aja gagal, apalagi nggak pakai bank gitu. Nah ini gimana itu? Menanggapi itu? Saya bilang tadi itu, udah pakai bank, riba, gagal, masuk neraka. Oh, itu udah. Kalau anak sekarang itu double kill ya. Alhamdulillah kita pengennya tanpa riba tapi berjalan, dapat untung dan mudah-mudahan kita masuk surga. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Pakai sirka tadi ya? Iya, salah satunya sirka. Terus yang lain misalnya nih ya, tapi saya masih butuh nih buat pembangunan segala macam. Ada kata-kata yang lain, gitu kan? Yang kemudian itu menarik buat investor-investor. Jangan salah gitu loh. Jangan salah. Kita alhamdulillah perjalanan 10 tahun ini, ya walaupun mungkin kalau dibilang besar mungkin belum besar juga. Tetapi kita sudah mendapat kepercayaan. Nah, mungkin yang saya mau highlight itu adalah kita sudah mendapatkan kepercayaan dari investor, gitu ya. Dan alhamdulillah di proyek-proyek teman-teman di komunitas kita ini, itu kita sudah salurkan puluhan miliar dari investor untuk kemudian dana itu masuk dan kita salurkan untuk digunakan di proyek-proyek teman-teman di masing-masing proyek itu dengan skema-skema syariah. Jadi banyak investor yang mau bergabung. Banyak. Dan skemanya tadi sirka salah satunya, ada yang lain, murabahah, ijarah, segala macam banyak. Jadi benar-benar mandiri ya ini ya, tanpa bank pun bisa eksis gitu ya. Itu dia. Maksud saya kita itu kalau ada hari ini orang yang bilang bisnis properti nggak pakai bank itu nggak mungkin. Nah, kita suruh guru kepada beliau ini. Dia itu mengkerdilkan diri sendiri. Dia itu sudah bahasa kerennya cepat. Dia pikirannya sempit. Dia harus dibuka tuh bahasannya untuk bahwa kita bisa. Dan tadi kalau kita bicara Allah yang Maha Kuasa, Dia memberikan syariat kepada kita, harusnya secara keimanan kita yakin ya bahwa itu bisa diterapkan. Betul. Kalau Allah memerintahkan tanpa riba, tanpa bank, gitu ya, harusnya bisa diterapkan. Iya, tapi yang menarik itu sebenarnya tanpa sita itu salah satunya. Ya. Ini kan ada ya tentunya menarik buat konsumen terutama gitu ya. Bagaimana konsep tanpa sita ini diterapkan gitu. Sementara yang
rapi saja, yang screennya kuat saja itu masih banyak masalah itu di konsumen pembeli itu kan, di bank-bank itu ada yang kredit macet, kemudian didenda saja masih macet kreditnya. Makanya disita pun ya masih banyak celah itu mereka lakukan. Di sini kan tanpa sita tanpa denda itu gimana? Betul. Nah, yang menariknya di sini, jadi kita lakukan screening itu dari awal, gitu ya. Ada tuh bilang ya, ada aja kan orang sekarang punya niat mungkin ya jahat gitu ya untuk kemudian saya ngemplang gitu kan segala macam gitu. Iya. Nah ini ada perbedaan yang prinsipil menurut saya antara kita properti syariah ini dengan properti yang pakai bank. Kalau di properti syariah kita screening itu dari awal. Konsumen mau beli ke kita, itu kita screening. Screeningnya lewat apa? Lewat dia punya pemahaman enggak yang syariah. Jadi gini, di properti syariah itu yang harus paham syariah dan menjalankan syariah nggak cuma developernya aja, ya kan? Iya. Tapi juga konsumennya. Kenapa? Karena kan konsumen juga ketika tadi cicilan, dia harus tahu dong aturan syariah terkait dengan cicilan. Betul. Apa? Ya dia punya kewajiban untuk membayar, gitu kan? Kalau dia nggak membayar, gitu kan? Dia meninggal, apa yang terjadi? Ya, iya kan. Kalau kemudian tidak ahli warisnya yang membayar, konsekuensinya di dia, gitu kan. Betul. Bisa ditahan dia, gitu kan. Harusnya bisa masuk surga, mungkin tertahan utang itu karena utang. Artinya apa? Si konsumen itu satu, dia harus punya kesadaran dulu bahwa hutang ini harus wajib dibayar, gitu kan. Nah kalau dia sudah punya pemahaman seperti ini, biasanya ketika kita tahu di awal, ini biasanya di awal nih. Jadi ini nanti di kelas nih sebenarnya diajarin gitu ya. Jadi di awal itu ketika kita verifikasi konsumen, kita memilih konsumen bukan hanya yang dia mampu saja bayar, tetapi dia punya pemahaman bahwa dia harus punya, atau dia punya pemahaman dia wajib membayar cicilan utang tadi. Nah di awal ini kita tahu, kalau ada orang yang dia mampu bayar dan dia punya pemahaman tadi, bisa jadi lolos. Tapi orang cuman di kemampuannya ada, gitu kan. Katakanlah misalnya kita lihat, kita tanya penghasilannya, kita cek rekeningnya segala macam, mampu sebenarnya dia bayar. Tapi dia tidak punya kesadaran untuk mencicil utangnya ini, itu mungkin kita tidak terima. Karena konsekuensinya tadi, ya kan. Karena kan misalnya nih, konsumen ke kita nyicil 10 tahun, gitu ya. Kan 10 tahun ke kita. Iya. Kalau konven kan, developer konven gampang aja kan. Pertama ada konsumen masuk, kemudian dia lempar ke bank, yang verifikasi kan bank, yang meloloskan bank. Ketika oke diloloskan sama bank, si developer udah selesai karena dia dibayar sama bank cash gitu kan. Nah si konsumennya ini nyicilnya ke bank. Hubungannya ke bank, si developer nggak ada hubungan. Betul. Gitu kan. Nah kalau di kita kan selama 10 tahun itu hubungannya sama kita. Iya. Gitu. Nah dari pertama tadi itu dari sisi screening tadi itu. Iya. Gitu ya. Nah tapi gimana? Saya ini insya Allah di awal mampu bayar, dan saya juga tahu bahwa kewajiban bayar itu, kewajiban membayar hutang itu ada gitu ya, bahwa itu memang wajib. Nah tapi di tengah-tengah misalnya gitu ya, kita nggak tahu kan namanya musibah, gitu kan, kena PHK segala macam, bisnisnya turun gitu kan segala macam. Terus gimana? Apakah kemudian si developer menyita rumah itu? Di kita enggak. Kenapa enggak? Karena kita punya pemahaman bahwa ketika kita sudah transaksi jual beli, maka walaupun belum lunas, maka barang itu sudah jadi milik konsumen. Sudah berpindah ya? Iya, jadi misalnya antum nih, saya misalnya punya unit rumah gitu, ditawarin ke antum beli nih saya. Walaupun antum mungkin baru nyicil gitu kan, DP atau baru berapa kali cicilan gitu ya. Ya itu ketika sudah ada transaksi di awal itu, maka rumah ini sejatinya sudah milik antum. Maka saya nggak punya hak untuk menyita. Apa hak saya untuk menyita rumah antum? Gitu kan? Karena rumahnya punya antum. Tapi antum punya kewajiban tadi itu untuk membayar utang itu. Nah kalaupun misalnya di tengah-tengah saya udah benar-benar nggak sanggup membayar, nah tinggal kita selesaikan bersama-sama. Gimana cara menyelesaikannya? Ya rumahnya bisa dijual kan? Jadi unitnya itu dijual gitu. Dijual kembali. Dan antum tahu kan, unit rumah makin
lama makin Iya, makin naik gitu. properti makin naik. Betul, gitu betul, kan. betul. Gak ada ceritanya turun gitu ya. Betul. Nah misalnya nih ada konsumen gitu kan, kita hitung misalnya 10 tahun gitu ya, cicilannya masih kurang misalnya 50 juta misalnya gitu ya. 50 juta dia belum bayar dan dia sudah benar-benar nggak bisa bayar karena tadi ya kondisi segala macam. Ketika 50 jutanya nggak bisa bayar, oke, gimana? Misalnya diskusi sama developer, dia akhirnya rumahnya dijual. Gitu ya. Misalnya rumah ini kemudian terjual 150 juta. Misalnya, apakah developer minta 150 jutanya? Enggak. Developer mintanya berapa? 50 jutanya. Kalau senilai hutang yang tertanggung. Iya, karena kan urusannya developer itu adalah si konsumen, ya, hutangnya ada 50 juta. Terus 100 jutanya buat siapa? Buat konsumen. Untung nggak konsumennya? Enak sekali itu. Nah, justru itu banyak sekarang konsumen yang kemudian beralih ke konsep properti harian. Kenapa? Karena ya lebih manusiawi. Dari sisi resiko buat konsumen juga kecil ya itu kayak gitu. Ya betul. Jadi nggak secara kepemilikan hartanya itu jadi benar-benar dia itu milik dia gitu ya. Nah, justru kan yang di konven kan yang bermasalah. Kasihan. Konsumen ini benar-benar apa ya? Kalau bisa kita bilang ya mungkin dizolimi gitu ya. Misalnya tadi ya kondisinya misal sama. Dia sebenarnya bukan niat ngemplang misalnya gitu ya. Dia rajin gitu, dia 10 tahun dia udah bayar terus. Ketika kodarullahnya misalnya kemarin zaman-zaman Covid tuh. Iya. Ya kan bisnis hancur gitu kan, pendapatan turun segala macam. Ketika kemudian dia nggak bisa bayar lagi, apa yang dilakukan? Bang langsung disita tuh rumahnya. 10 tahunnya buat apa? Nggak dihitung kan? Kalau di kita ya 10 tahunnya tetap dia sudah bayar ke kita, sisanya berapa? Itu yang kemudian jadi tanggungannya dia. Betul. Iya. Tapi menarik sekali itu ya ke konsep tanpa bank itu, tanpa denda itu. Artinya dari sudut pandang konsumen pun itu minimal resikonya sangat enak itu. Artinya enak itu dalam tanda kutip kepemilikannya itu real. Betul. Punya si konsumen tanpa ada kekhawatiran hartanya hilang gitu ya yang sudah dibayarkan itu. Nah tapi pada faktanya banyak nggak Pak Ihsan yang bermasalah itu dari sisi konsumen, atau mungkin ada tips-tips bagaimana memilih dan memilah konsumen yang tepat gitu, karena kan mungkin teman-teman sekalian ini ada yang minat untuk menjadi konsumennya komunitas ini gitu ya, konsumen unitnya gitu. Nah ini bagaimana ini teman-teman developer ini memberikan ruang kepada konsumen itu untuk membelinya? Ya itu sebenarnya materi itu ada di kelas kita. Nah ini nanti akan saya tanyakan bagaimana proses untuk masuk ke komunitasnya ini. Tapi kalau ditahan dulu aja, nanti mungkin di kelas itu terus. Tapi mungkin bisa disampaikan sekilas gitu, kira-kira pola screeningnya atau ruang yang harus diberikan kepada pembeli ini bagaimana agar mereka itu mudah untuk mengambil atau membeli unit di komunitas ini. Sebenarnya karena kita ini tadi ya sudah menghilangkan peran perbankan gitu ya di transaksi ini ya, bukan berarti kita tanpa bank terus kita nggak mau punya rekening gitu kan, nggak bisa transfer, enggak, itu beda konteks gitu ya. Ya kita kalau pakai transfer masih pakai bank segala macam. Nah tapi di transaksi jual beli unit properti ini kan udah nggak pakai bank, sehingga ya konsumen itu langsung ke developer gitu ya. Sehingga kemudian ya nanti proses verifikasi, proses kemudian biasanya kita ada interview gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah sebenarnya kita bisa menilai gitu ya. Dari jawaban-jawaban konsumen itu dari pertanyaan yang kita sampaikan. Itu bukan kayak ujian ya, nomor 1, 2, 3, enggak gitu. Ada pilihan ganda gitu. Nah, biasanya sih nyantai aja diskusi. Tapi dari diskusi tadi misalnya salah satunya tadi ya terkait dengan pemahaman dia paham nggak sih? Ya mungkin terkait dengan ribanya pasti gitu kan. Apa motivasi dia beli rumah di kita? Ada aja sih orang cuman gara-gara jual bandingkan ke yang lainnya kok kayaknya ini lebih murah misalnya gitu kan. Ada yang seperti itu. Bukan karena terkait dengan ribanya misalnya gitu kan. Atau terkait dengan dia pengen syariahnya. Atau misalnya tadi terkait dengan hutangnya seperti apa gitu kan. Simpel aja sih sebenarnya. Misalnya ya salah satu yang saya pernah praktekkan tuh, teman-teman di komunitas kita pernah praktekkan itu biasanya gini, kita kasih bisa jadi pertanyaan atau kita kasih kertas gitu ya, dengan pertanyaan simpel. Kalau misalnya Bapak nanti di tengah jalan tidak sanggup melanjutkan
cicilan ini, apa yang Bapak lakukan? Udah, silakan dijawab. Nah itu bisa kita lihat kan. Dan itu bisa kita sampaikan juga nanti kalau memang di tengah-tengah gitu. Kalau tertulis lebih enak. Dokumennya ada kan? Iya. Kita bisa sampaikan. Pak, Bapak itu kan misalnya, saya akan busuk-busuk, saya akan menjual barang-barang saya misalnya gitu kan. Itu jadi ini gitu ya. Iya, itu jadi bukti kan. Pak, dulu Bapak pernah ngomong ini loh gitu. Misalnya gitu. Ataupun ya tadi kalau misalnya benar-benar nggak ada, dia udah nggak ada lagi aset dia yang bisa untuk membayar hutang itu ya rumah. Itu pun bisa dengan tadi skema yang bukan kita sita tapi rumah itu dijual oleh si konsumen. Kalau memang mau dibantu oleh kita bisa juga gitu ya. Untuk kemudian nanti yang diberikan ke developer itu adalah sisa utangnya. Kalau kemudian masih ada lebihannya itu buat. Iya. Sebenarnya ini menarik sekali ya buat konsumen terutama ya, karena betul. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya itu layak untuk membeli rumah, tapi akhirnya gagal di becekin gitu kan. Dianggapnya wah ini saya punya teman ya, saya cerita sedikit. Ada teman saya itu, dia itu pernah punya kartu kredit, misalnya. Nah, dia tidak mengerti kalau itu harus di off kan. Iya. Nah, kartu kreditnya itu hilang, dibiarkan itu. Iya. Akhirnya tiba-tiba berapa lama gitu muncul tagihan buat dia, namanya di blacklist gitu. Hanya gara-gara tagihan kecil itu. Iya. Sehingga ketika dia ngajuin rumah itu di perbankan akhirnya ditolak gitu katanya. Betul. Padahal penghasilannya mencukupi itu untuk mengambil rumah gitu. Nah ini menurut saya menarik ya buat teman-teman semua itu untuk kalau cari KPR syariah gitu ya, atau membeli rumah secara syariah itu yang bisa menghubungi teman-teman komunitas ini gitu ya. Betul. Nah, saya tertarik tadi dengan yang antum sampaikan gitu ya, terkait dengan kelas tadi itu. Ya, ini sebenarnya kalau mau bergabung dengan komunitas itu prosesnya bagaimana kan? Ya, jadi buat teman-teman yang mau bergabung di komunitas DPS satu aja sebenarnya. Pintu kita satu. Apa? Teman-teman ikut kelas, gitu ya. Ikut kelas. Kelas apa? Kelas ya terkait dengan bisnis properti syariah ini. Biasanya kita adakan ada yang jenisnya itu camp, gitu ya. Jadi 3 hari, gitu 3 hari full. Dari pagi sampai biasanya kalau satu kelas itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam gitu kan. Besok paginya lanjut lagi gitu ya, sampai 3 hari full. Atau kita ada juga kelas pekanan gitu ya, 1 pekan satu sesi gitu ya, sampai kemudian 8 sesi, 8 pekan, 2 bulan kurang lebih ya. Sama sebenarnya materinya sama, cuman yang 3 hari itu dipadatkan gitu. Itu ada 2 itu. Kita juga pernah adakan yang online gitu ya. Kalau misalnya terkendala jarak gitu nggak bisa offline, kita juga ada kelas yang online. Nah, apa yang ada di kelas itu ya kita pelajari bisnis properti syariah ini dari A to Z-nya, dari A sampai Z ya. Betul. Termasuk yang tadi itu atau tanyakan terkait dengan verifikasi konsumen seperti apa. Termasuk juga kalau misalnya tadi kalau ada yang macet-macet segala macam nggak pada bayar, si developernya masih dapat untung nggak? Nah, ya kan? Iya, itu kan bayar gimana kan? Nah, itu ada di situ. Nanti kita bicara tentang cash flow-nya, keuangannya, kunci-kunciannya. Jadi bisnis ini bisnis kan nggak ada yang nggak ada tanpa resiko kan nggak ada ya. Betul. Bisnis pasti semua bisnis punya resiko. Apalagi bisnis properti ya, kita tahu resikonya pasti besar. Betul. Gitu ya. Maka kemudian di properti syariah ini kita sudah punya kuncian-kunciannya. Ada ini ya, ada cara mengunci resikonya. Betul, cara mengunci resikonya sehingga kemudian bisnis properti kita ini bisa berjalan dengan aman dari awal sampai akhir. Jadi sudah dibuktikan banyak oleh ya, tapi kalau misalkan dia tidak punya background terkait dengan arsitektur ataupun konstruksi atau mungkin ya sebelumnya bisnis retail gitu ya, jual apa, memungkinkan nggak sih untuk bergerak di bidang properti ini? Ya, menurut antum saya backgroundnya apa? Ya kayaknya antum ini backgroundnya hitam ini. Saya nggak punya background properti, saya alumni IPB. Masih di ya sama IPB? Institut Properti Bogor sekarang. Itu pertanyaan Bogor ya. Sekarang ganti ya, jadi Properti Bogor. Karena banyak juga yang mengikuti jejak Ustaz Rasyid juga alumni IPB. Oh itu, iya. Bisa aja, saya juga alhamdulillah bisa. Ustaz Rasyid memang dari awal juga bisa. Teman-teman yang lain banyak, gitu ya.
yang tidak punya background tadi yang dunia propertian gitu ya, arsitek kah, konstruksi kah, gitu, kontraktor kah, atau yang lain bisa, atau sipil segala macam bisa. Karena prinsipnya namanya bisnis kan kita tidak melulu bicara teknis, ya kan. Justru kita harus tahu bisnis modelnya, gitu kan, alurnya, termasuk tadi kuncian-kunciannya. Nah itu yang kita ajarkan. Perkara teknis ya bisa aja, kita bukan arsitek, tapi kan kita bisa hire arsitek, gitu kan. Kita bukan kontraktor, tapi kita bisa hire kontraktor. Tapi difasilitasi nggak kalau di komunitas itu untuk misalkan, kalau saya kan bukan backgroundnya arsitek nih, gitu kan. Betul. Nah itu bagaimana kalau misalkan saya gitu? Menariknya nih kita kalau di komunitas, kita kan berjamaah, semangat berjamaah. Di komunitas DPS ini justru banyak berkumpul gitu. Kayak saya misalnya alumni IPB gitu kan. Ada juga arsitek yang masuk ke situ. Ada juga kontraktor yang masuk ke situ. Bukan itu, notaris juga ada. Gitu kan. Lengkap ya? Lengkap alhamdulillah gitu. Bahkan investornya juga ada. Jadi tinggal kolaborasi aja sebenarnya. Nah, itulah kekuatan kita kan diharuskan berjamaah. Ya, dan ini sudah kita praktekkan dan betul. Justru dengan berjamaah ini ya kita bisa saling membantu, gitu kan. Yang arsitek ya udah dia jadi arsitek, gitu kan, bantuin proyeknya teman-teman yang memang mau bikin gambarnya, misalnya gitu kan. Yang kontraktor, ya jadilah dia kontraktor untuk kemudian bisa bangunin unit teman-teman yang lain. Tapi begini, Kang Isan, saya beberapa waktu yang lalu itu baca berita terkait dengan isu properti syariah ini yang gagal gitu. Ya, artinya ya ini kan sedikit banyak pasti berimbas gitu ya ke komunitas yang Pak Isan pimpin gitu ya. Artinya proyek dari teman-teman di komunitas developer properti syariah ini kan juga bisa jadi mengalami karena isu-isu itu. Nah, bagaimana itu untuk istilahnya bagi konsumen ini atau pembeli ini agar lebih berhati-hati gitu mencari proyek-proyek yang memang aman gitu. Baik, yang pertama saya mau menanggapi dulu dari terkait masalah bisnis yang gagal atau proyek properti syariah yang gagal. Pertanyaan saya, apakah ada bisnis yang dipastikan tidak akan pernah gagal? Nggak ada dong. Hatta kita bilang syariah, apakah pasti berhasil? Nggak juga. Namanya bisnis tadi kan, ada untung ruginya. Ya kan? Iya betul. Kita harus fair dulu gitu di properti, di syariah maupun di konvensional aja, termasuk di properti. Pertanyaan sekarang saya juga, apakah properti konven gak ada yang gagal? Iya banyak juga, pasti banyak lah. Antum tahu, mega project yang begitu diagung-agungkan, nah boleh sebut merek nih, Meikarta, kita udah tahu semua lah, ya kan? Apakah itu bukan mega project yang gagal? Itu kegagalannya kira-kira dari sisi bisnisnya atau apa itu kalau kayak gitu? Secara bisnis ini kan bukan pasti ya, tidak ada kepastian bahwa ini akan berhasil atau gagal. Tentu kita sebagai pebisnis kita berusaha semaksimal mungkin ini bisa jadi berhasil. Tapi kita juga harus fair. Maksud saya ingin menanggapi di awal tadi itu. Konsumen jangan termakan mentah-mentah gitu kan. Oh, proyek properti syariah gagal nih. Oh, berarti syariahnya gagal. Oh, enggak. Konven aja banyak yang gagal. Gitu kan? Iya kan? Ya artinya kan kalau gagal sama nggak gagal ini biasa aja. Lumrah terjadi di bisnis. Nah, tinggal tadi bagaimana kita bisa mencari gitu kan. Yang mana yang kemudian ya ini mudah-mudahan potensinya kegagalannya kecil. Gitu kan? Nah, ya kita lihat aja. Misalnya satu, ya teman-teman kalau misalnya ini terkait dengan properti syariah gitu ya. Yang simpel aja, teman-teman tanya aja. Apakah proyek itu tergabung di developer properti syariah, gitu ya? Karena kan kita tadi, insya Allah dari A sampai Z semua sudah lengkap, gitu kan? Jadi secara komunitas, ekosistem kita sudah ada, gitu ya. Yang ini membantu, gitu ya, proyek teman-teman ini supaya berjalan dengan baik. Tergabung itu bahasanya potong ya. Tergabung itu apakah ada ya mungkin labelnya kah atau apa gitu, sehingga konsumen itu tahu ini tergabung di komunitas developer properti syariah. Ya, memang begini. Kalau di kita ini kan kita developer properti syariah ini sebenarnya sudah terdaftar juga sebagai asosiasi. Nah, kita juga ada namanya Asosiasi Developer Properti Syariah. Nah, Asosiasi Developer Properti Syariah ini sudah terdaftar di
Kementerian PUPR, gitu ya. Ada tuh kalau teman-teman bisa cek sistem SIRENG ya, sistem registrasi developer gitu kan. Apa namanya? Itu yang terdaftar di PUPR, gitu ya. Jadi ada, walaupun memang belum semuanya kita daftarkan ke sana di proyek-proyek itu, tetapi teman-teman juga salah satunya bisa cek di sana, gitu ya, secara resmi ya. Tapi kalaupun tidak ya bisa saja teman-teman tanyakan gitu ya ke developernya, ke proyeknya, apakah ini memang terdaftar di developer properti syariah atau tidak, atau dia tergabung di komunitas developer properti syariah atau tidak. Nah, kalau memang mereka bilang tergabung, walaupun tetap harus di cross check juga ya, maksudnya kan kita juga nggak tahu ya, kecuali kalau teman-teman juga bisa tanya langsung ke kita, ke komunitas kita ada di pusat, kita di Bogor, ada juga di DPW di seluruh Indonesia, di provinsi-provinsi ada perwakilan betul DPW, bisa nanti dicek juga di sana apakah ini benar proyeknya member DPS atau tidak. Mungkin bisa seperti itu teman-teman coba cross check gitu ya. Ya ini menarik soalnya. Jadi yang menjadi masalah itu kan ketika isu negatif itu muncul gitu, sehingga ya kita sebagai konsumen juga jadi khawatir itu. Betul. Apalagi kalau proyeknya juga belum terlihat progres yang signifikan gitu kan, atau unitnya tidak ready gitu kan, itu pastilah menjadikan kekhawatiran buat konsumen. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh konsumen ini gitu kan untuk menjamin bahwa oke, saya beli di sini tuh aman gitu kan gitu. Nah, tadi ya mungkin salah satu indikatornya adalah proyek itu terdaftar di asosiasi gitu ya. Iya, itu secara legal teman-teman bisa cek gitu ya. Di SIRENG di PUPR itu ada. Gitu ya. Asosiasi kita sudah masuk di situ juga. Ada walaupun belum ya, karena kita kan 1580 proyek keluar banyak ya. Termasuk kalau di asosiasi kita memang baru terdaftar mungkin 2-3 tahun terakhir. Kita baru masuk ke SIRENG, walaupun tadi saya sampaikan satu sudah mulai dari 10 tahun yang lalu ya. Tapi secara resmi asosiasi kita baru 2 tahun ke belakang. Jadi untuk proses ini butuh proses gitu ya, kita masukkan proyek-proyek itu di SIRENG. Itu satu. Artinya kalau sudah di situ alhamdulillah, insya Allah walaupun tetap ya kita tidak bisa garansi 100% ya bahwa itu pasti berhasil tadi ya, semua kan punya potensi ya, tapi kemungkinan kalau dia sudah di situ, karena di asosiasi kita juga kita punya mekanisme gitu ya, bahwa kita punya standarisasi lah bahasa sederhananya, kita punya standarisasi proyek itu harusnya yang benar seperti ini gitu ya, misalnya tadi terkait dengan akuisisi lahan harus seperti apa, keuangannya harus seperti apa, sehingga dengan standar itu kita harapkan proyeknya juga berjalan sesuai standar. Jadi kalau proyek itu mau masuk atau terdaftar di asosiasi itu ada syarat-syaratnya gitu ya? Iya betul. Jadi ada indikator-indikator apa yang memang istilahnya tergaransi aman gitu ya? Betul. Walaupun mungkin ya nanti di pertengahan jalan mungkin ada hal yang kita nggak tahu gitu ya. Dinamika proyek. Betul. Ya baik, buat teman-teman nanti kalau misalkan mau ini ya cari properti atau cari rumah, cari apartemen gitu ya. Nah itu ini ada beliau nih, penggaransi aman insya Allah gitu ya di asosiasi developer. Diusahakan bisa berjalan dengan aman. Nah tapi tadi yang antum sampaikan tuh menurut saya ini menarik ya, Kang Isan. Soal wisata tadi. Ya. Karena gini, wisata itu saya baru kemarin tuh lihat itu ada yang nge-vlog atau yang nge-review gitu ya tempat-tempat wisata itu. Karena tempat wisata itu pasti identik dengan hal-hal yang mungkin ya bisa dibilang tidak bagus gitu ya, secara interaksi gitu ya. Nah tapi itu dia tuh sampaikan bahwa ada wisata syariah gitu. Nah apakah itu pengunjungnya harus pakai kerudung semua gitu atau harus ada dulu semua gitu atau gimana? Iya. Ya memang satu, kalau kita concernnya adalah dari sisi bisnis gitu ya, bahwa bisnis wisata yang kita bangun ini harus sesuai dengan syariah. Bisnis ini maksudnya kan berarti mulai tadi misalnya terkait dengan lahannya gitu kan, kemudian terkait dengan permodalannya gitu ya, membangunnya segala macam, itu semua kita pastikan sesuai dengan syariah.
Gitu ya. Nah, adapun pengunjung ini memang terdapat hilafiyah ya. Gitu. Di antara teman-teman juga ada yang kalau kemudian kita bilang bahwa ini wisata syariah, kemudian kita sampaikan di awal bahwa di sini adalah wajib berbusana muslim misalnya gitu kan. Nggak usah wisata ya. Ada juga kan perumahan begitu kan. Ada salah satu perumahan member kita gitu kan, di awal itu ketika kita masuk itu udah spanduknya besar-besar tuh. Di sini kawasan berpakaian muslim gitu kan. Artinya yang perempuan harus berhijab segala macam. Jadi wajib kalau masuk ke situ harus berbusana muslim gitu ya. Lah kalau tidak muslim gitu gimana busananya ke situ? Nah, kalau makanya kan begini. Makanya akhirnya ada yang kemudian ketika terkait dengan pengunjung itu ada yang kemudian udah saya maunya harus sesuai dengan syariat dari busana segala macamnya. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang kemudian mengatakan ya tidak mengapa, kan ini kan tempat umum, gitu kan, sehingga kemudian orang bisa berkunjung di situ, gitu. Termasuk tadi ya ketika kita bicarakan apakah wisata itu orang non muslim nggak boleh masuk, ya boleh-boleh aja, gitu kan, karena ini kan tempat publik. Gitu. Takutnya terdiskriminasi gitu. Nanti ke Komnas HAM gitu. Lapor ke Komnas HAM gitu kan. Nah tapi kalau pembelinya sendiri nih, Kang Ihsan, di komunitas ini, itu kan pasti proyeknya di beberapa tempat gitu ya. Dan menggunakan skema yang sama, pasti kan itu. Nah kalau pembelinya sendiri itu harus muslim nggak sih kalau proyek-proyek teman-teman? Enggak. Pembeli itu boleh non muslim asal dia mau mengikuti semua konsep kita. Jangankan pembeli ya, developer pun, member DPS pun ada ya non muslim. Ada ya? Ada, dan alhamdulillah ada juga yang tadi non muslim gabung dengan kita gara project, alhamdulillah dia masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi ada juga sekarang yang dari awal muslim masih, ya mudah-mudahan kita doakan dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau memang kita kan namanya muamalah ya, kita kan boleh ke siapa saja kan. Rasulullah juga mencontohkan kan, kita bisa bermuamalah dengan kaum non muslim juga, asal kemudian dia mau mengikuti prinsip-prinsip yang kita kita terapkan. Ya, bagi teman-teman yang non muslim pun difasilitasi. Iya, betul. Bahkan kalau mau jadi member, mau garap bisnis properti syariah boleh. Nah kalau ini anggaplah ada seorang developer yang sebelumnya itu tidak menggunakan skema syariah, itu gimana kalau mau bergabung? Bisa. Nanti di kita itu istilahnya konversi ya, dari bisnis yang non syariah ke syariah, gitu. Bukan orang aja yang hijrah ya. Bisa hijrah ya. Bisa kita hijrahkan. Bisa, asal kemudian balik lagi dia mau mengikuti konsep-konsep yang syariah. Dan banyak juga teman-teman yang akhirnya dari yang konven itu kemudian dia pelajari bisnis properti syariah ini, dia belajar di kelas, dia paham, gitu ya. Ternyata bisnis ini memang masuk akal dan bisa dijalankan. Nah, kadang-kadang yang tadi yang merasa masih berpikir ini nggak mungkin segala macam, salah satunya mungkin dia belum belajar di kelas. Gitu ya. Disarankan dia belajar di kelas ya. Kita bongkar semuanya, pertanyaan apapun, keraguan dia kita sampaikan. Dan ya sebenarnya nggak harus di kelas pun, ya kita sudah buktikan dengan proyek yang ada kan. Tapi kalau misalnya masih kekeh gitu kan, masih belum percaya, silakan masuk di kelas. Nah itu banyak teman-teman yang konven gitu ya, kemudian belajar di syariah, akhirnya ya dia tahu itu masuk akal, bisa dijalankan segala macam, dan akhirnya dia menghijrahkan proyeknya itu dari konven ke syariah. Dan ada yang unik, ada yang tadinya di konven gitu ya, penjualan macet segala macam, ketika disyariahkan dalam waktu singkat sold. Alhamdulillah. Jadi skemanya dikonversi menjadi skema syariah. Yang tadinya nggak laku jualannya segala macam, akhirnya bisa. Wah, luar biasa itu ya, bisa begitu ya. Itu berarti dari sisi pasar juga minat pasar tinggi ya kalau kayak gitu. Ya tadi, kalau ditawari bisa beli rumah, gitu ya. Kemudian kalau telat nggak didenda, kalaupun teman-teman dapat musibah segala macam nggak bisa nyicil, nggak akan disita. Kira-kira tertarik?
Iya, itu yang menarik gitu mestinya. Jadi konsep ini sepertinya akan terus menggeliat besar gitu ya kalau konsepnya konsisten seperti itu. Iya, iya. Termasuk kan ya kita tahu lah kesadaran masyarakat sekarang terkait dengan syariah juga semakin besar, gitu ya. Ya, jadi itu ya, maaf saya potong. Iya. Jadi itu yang membuat konsumen itu minat pasarnya jadi lebih tinggi itu karena satu sisi kesadarannya tadi itu. Betul. Dan kita dengan kesadaran kita jadi tahu bahwa memang syariah ini manusiawi. Iya kan, memanusiakan manusia, konsumen itu jadi tadi kan. Ya tanpa denda tadi. Iya, tanpa cerita itu kan manusiawi. Kemudian antum tahu lah. Mungkin banyak cerita juga, saya sering dengar cerita gitu. Orang lagi kesusahan segala macam tiba-tiba di gedor-gedor debt collector gitu kan, di marah-marah. Iya kan? Iya kan? Dia harus ngumpet-ngumpet kemana gitu ya. Padahal dia itu bukan nggak mau bayar. Iya. Tapi memang nggak ada yang bisa untuk bayar. Betul. Udah gitu terus tadi berapa bulan nggak bisa, akhirnya disita. Iya. Gitu kan? Dia nggak jual jantung ya. Itu nggak disuruh jual jantung sama dia, suruh bedah ya. Bilang keterlaluan sekali. Ya tapi kalau dari sisi anggota ini berapa banyak sebenarnya komunitas developer? Ya alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang kita data itu sudah kurang lebih 3.000 member. 3.000 member? Seluruh Indonesia? Dan bahkan ada yang dari luar negeri. Oh, ada dari luar negeri ya? Berkah kemarin ya di COVID ya, kita buka kelas online itu ternyata banyak tuh. Ternyata antusias juga banyak tuh. Dari negara mana itu? Ada dari Arab Saudi ada. Woi, Raja Minyak ya? Saya nggak tahu ya, dia Raja Minyak apa pegawainya di Raja Minyak, saya nggak tahu. Dan beberapa negara yang lain. Bahkan kemarin kita diundang khusus gitu ya. Apa ya istilah di sini ya, kadinnya lah mungkin ya. Malaysia. Jadi Malaysia itu penasaran. Orang-orang di sana penasaran. Sampai mati penasaran lah. Belum mati. Penasaran. Kok bisa ada properti yang nggak pakai bank? Gitu. Kita diundang ke sana untuk presentasi segala macam. Doakan mudah-mudahan ya kalau ada rezekinya ada jalannya, mungkin kita juga bisa ekspansi ke. Ini go internasional ya? Go internasional. Karena kan kita tahu Islam itu kan rahmatan lil alamin. Iya betul. Nggak terbatas hanya di Indonesia. Ini bisa dilakukan di Indonesia saja enggak. Di mana-mana harusnya bisa. Walaupun kita ya nanti menyesuaikan ya aturan berlakukan mungkin beda-beda. Tapi secara prinsip bisnisnya kalau ya syariah harusnya bisa diterapkan di manapun itu. Masya Allah. Ya, lebih banyak lagi kita ngobrol ya. Cuman beliau ini sibuk sekali. Habis ini ada agenda lagi beliau ini. Jadi mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut gitu ya. Terima kasih Kang Ihsan untuk waktunya sudah menyempatkan sehingga ke podcast. Terima kasih juga undangannya. Jangan kapok untuk datangnya. Walaupun tidak ada minumannya karena belum ada sponsornya. Masih perlu sponsor. Nanti siapa tahu komunitas developer mau sponsori gitu ya. Boleh. Proyek-proyek dari teman-teman member developer Syariah mau sponsori gitu ya. Oke, teman-teman, itu dia nanti tadi obrolan yang begitu dalam gitu ya. Jadi kesimpulannya syariah itu bisa diterapkan di mana saja dan membawa maslahat untuk semua pihak gitu ya, baik developernya ataupun konsumennya.